Wal maqalatu rabi'atu wal isrun, maqalah yang ke-44. An ba'dil hukama wa humul ladzina qauluhum wa fi'luhum wafiqan lisunnati samratul ma'rifati ai idraku sifatillahi ta'ala salasu khisalin al haya'u minallahi ta'ala wala hubbu billah wala unsu billah, ya. Al haya'u minallahi ta'ala ay ibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala wal hubbu billah ay rubbatu fima indallahi minas sawabi wa husuli qada'i ta'ala wal unsu billah wal adlu asihu billahi ta'ala fa kullu musta'nisun salihun wa huwa asaru sawab wa huwa asaru musyahadatu jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Makalah yang ke-44 ya, dari bab ketiga ini, an ba'dil hukama, ya, sebagian daripada para hikmah, para ahli hikmah. Siapa para ahli hikmah itu? Wa humul ladzina qauluhum wa fi'luhum wa bikulli sunnati, ya. Para hukama, ya, itu adalah orang-orang alladzi qauluhum, yang ucapan mereka, wa fi'luhum, dan perbuatan mereka muwafiqun lisunnati, ya, selalu mengikuti sunnah Rasul, muwafiqun, cocok dengan sunnah Rasul. Itu namanya ahli hikmah, ya. Jadi para hukama, ya, para ahli hikmah itu adalah orang-orang ucapannya dan perbuatannya sama. Bukannya ucapannya lain, perbuatannya lain. Nah, itu ya munafik namanya itu, ya. Jadi para ahli hikmah ucapannya dan perbuatannya itu sama, enggak berbeda, enggak berselisih, ya, ucapan dan perbuatan. Kalau kita kadang-kadang kalau kita nih ucapannya lain, ya, perbuatannya, ya, itu ya. Jadi itulah, ya, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dikatakan ya, oleh para ahli hukama, samratul ma'rifati ay idraku sifatillahi ta'ala salasu khisalin al haya'u minallahi ta'ala wal hubbu billah wal unsu billah, ya. Hasil daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan, mencapai, ya, mengetahui sifat-sifat Allah. Hasil daripada ma'rifat itu salasu khisalin, ada 3 hal, ya. Hasil daripada ma'rifat, ya, itu ada 3 hal, ya. Yang pertama al-haya'u, ya. Yang pertama adalah al-haya'u, yaitu malu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah al-hubbu billah, ya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-unsu billah, ya, wa nihaqu billah, itu senang, ya, senang, ya, atau memilih, ya, kepada Allah, senang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu 3 hasil daripada makrifat kepada Allah, ya. Jadi, ya, makrifat kepada Allah itu orang yang makrifat, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ya, adalah mempunyai hasil ada 3. Ya, kalau orang yang makrifat kepada Allah itu ada 3 hasilnya. Ya, makrifat apa sih? Arafa ya'rifu makrifat kepada Allah, kenal Allah, ya. Kalau kita mau presiden, kenal, benar-benar kenal sama presiden. Cuman kenal, bukan kenal namanya doang, ya. Kenal namanya doang, ya.
bukannya marifat, ya cuma tidak kenal. Ya, dan mau kecil Indonesia. Tapi kita ya, dekat ya Allah dia. Ya, jadi mengenal marifat kenal dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang marifat kepada Allah maka ada tiga hal ya, dia akan mendapatkan yang menghasilkan tiga hal di sini. Yang pertama al-haya'u minallahi taala. Yang pertama malu kepada Allah SWT, mempunyai sifat malu. Kalau dia kenal ya itu pasti malu ya kepada Allah SWT ya, tidak melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan yang dilarang ya, ada rasa malu ya kalau dia kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah SWT. Nah, kalau orang yang makrifat kepada Allah maka yang pertama adalah dia malu kepada Allah SWT, haya malu ya, nah itu ya, malu ya perbuatan yang tidak baik ya, atau melakukan atau tidak melakukan yang diperintah ya, malu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita teman kita kenal ya, kalau sifat malu ya, dia nggak melakukan, nggak senang ya. Tapi kalau nggak punya malu, sembarangan aja sama temennya. Nah, ya. Tapi orang yang marifat kepada Allah SWT itu ada rasa malu, ya, sifat al-haya, ya, kepada Allah, yaitu inqibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala, ya, menjaga, menjauhkan daripada perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Itu al-haya, malu, ya. Sifat malu ini ya ada dua macam. Sifat malu ada dua. Ya, bisa seorang itu menjadi malu ya. Yang pertama karena haya wal fitri ya, malu karena fitrah. Karena memang bawaannya, memang wataknya dia pemalu. Memang dari kecil. Ya, dari kecil mau orang malu aja. Ya, maju ke depan ya, imam barisan pertama dia malu. Tapi enggak gitu. Malu itu fitrah. Tapi kalau dia sembahyang bersab yang pertama karena memang dia tahu sab pertama pahalanya itu besar, itu ada karena usaha dan karena ilmu gitu ya. Jadi malu itu ada dua ya, ada yang malu memang fitrah ya, watak, dan ada yang malu memang harus ada usaha. Nah ya, tapi kita ya adalah harus yang dimakrifat di sini adalah karena malunya itu usaha, bukan karena fitrah, bukan karena watak, ya, bukan karena wataknya memang pemalu, bukan. Tapi memang dia usaha ya sampai mencapai ya tingkatan makrifat, ya sampai tingkatan makrifat, yaitu dia betul-betul dia mengenal Allah SWT. Karena dia kenal maka dia jadi pada haya kepada Allah gitu ya. Sama kita itu kenal nih sampai kenal kalau kenal kan malu itu bukannya fitrah karena kenal. Nah ini begitu juga ya, dimana katakan ya al-haya muktasibun huwa makana muktasiban min ma'rifatillahi wa ma'rifati azmatihi wa qurbihi min ibadihi wa tilahi alaihim. Malu itu karena kita usaha, kita berusaha, kita belajar mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang 99 kita tahu, kita paham, sehingga itu akan mendatangkan malu. Tidak kenal Allah, ya Allah itu maha agung, ya Allah maha agung, ya maha agung, ya masa kita malu, ya ada haya wa qurbihim ibadihi, ya hambanya dekat kepadanya, ya karena dekat ya ma'rifat dekat maka jadi malu ya, atau wa itla'i alaihim ya, kita yakin Allah itu mengawasin kita terus, Allah awasi kita, diawasi terus oleh Allah setiap detik, setiap menit kita diawasi, semua amal perbuatan kita itu dicatat, diawasi
Nah, karena kita merasa kita yakin kita diawasi oleh Allah, maka kita enggak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan perbuatan maksiat kita akan hindari karena malu kepada Allah, karena ini sifat haya, sifat malu. Paham ya? Paham nih? Ya, malu karena kenal, karena makrifat. Ya, bukan malu karena nggak enak. Oh ya, kalau teman kan nggak enak malu atur mainnya nggak enak. Oh itu karena nggak enak itu, ya. Tapi kalau karena makrifat betul-betul, ya, dia yang mulia, Allah yang maha agung, ya, Allah yang maha besar, Allah maha kuasa, ya. Kemudian Allah yang selalu mengawasi kita. Ya, Allah tahu apapun yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita Allah tahu, maka akan timbul kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kita bohong aja juga kan, ya kita cari bohong. Itu malu. Kenapa? Allah mengawasi kita, Allah tahu, ya itu. Arti al-haya, ya, dengan usaha, ya, di mana al-muslimul ladzi yas'a fi jismihi kasbihi wa tahsilu hadzal haya innama yuhaqqiqu fi nafsihi a'la, ya, khisalil iman wa a'la darajatil ihsan. Orang yang malu karena dengan usahanya itu maka akan menghasilkan, ya, mewujudkan dalam dirinya itu a'la khisalil iman, menjadi keimanan yang tinggi. Iman yang tinggi, ya, iman haqqat tuqatih, takwa betul-betul takwa kepada Allah, betul-betul iman kepada Allah, ya. Jadi di mana saja, kapan saja dia akan selalu tetap, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berusaha dengan makrifat itu, berusaha untuk bermakrifat kenal kepada Allah, maka akan menghasilkan haya. Ya, dia akan mempunyai sifat malu. Dengan punya sifat malu itu, maka dia mempunyai al-iman a'la, ya, darajatil ihsan. Ya, jadi al-iman yang punya iman yang tinggi dan mempunyai ihsan yang tinggi, ya, ihsan yang tinggi, ya, baik yang tinggi, ya, berbuat amal-amal soleh, ya, memiliki iman yang tinggi itu yang disebut, ya, daripada malu atau haya. Ya, jadi kita mencapai makrifat, berusaha kenal kepada Allah, akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama ada haya, rasa malu, malu kepada Allah, ya, malu nggak melakukan perbuatan yang diperintah, malu, ya, melakukan perbuatan yang dilarang. Malu kenapa? Karena Allah tahu detak jantung kita, apa yang di hati kita itu Allah tahu, hampir lagi yang lahir, ya, maka itu malu, ya, walaupun orang nggak tahu juga, ya, karena Allah tahu, yakin Allah mengetahui, kita akan malu melakukan perbuatan yang dilarangnya, gitu, ya, jelas tuh, ya, itu ada rasa malu, ya, sama, gitu, ya. Jadi malu karena makrifat, ya, malu karena makrifat kepada Allah SWT, ya. Jadi dengan makrifat itu yang pertama akan menghasilkan rasa malu, ya, menghasilkan rasa malu, ya. Di mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi an Ibnu Abbas, ya, marfu'an, hadis marfu', al istihya minallahi ta'ala an tahfazur ra'sa wa ma wa'a, ya. Malu, ya, dari Allah SWT itu adalah, Rasulullah katakan, menjaga kepala dan apa yang ada di kepala. Malu itu menjaga apa yang ada di kepala dan apa yang ada di kepala. Malu itu, ya, kata Rasulullah, apa yang ada di kepala? Ada mata, ada hidung, ada kuping, ada mulut, ada otak, ya, itu di kepala. Nah, apa yang ada di kepala itu kita malu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haya, malu, ya. Mata kita, ya, malu ngelihat yang, ya, yang tidak baik, ya, malu mata kita buat maksiat, ya. Maksiat apa sih dari mata?
banyak. Oh yang dilihat, ya tapi kalau macam-macam ya maksiat. Ngelototin orang maksiat. Ya, ngedipin nak perawan, ya maksiat. Ya, maka adalah ya paling banyak melakukan perbuatan maksiat. Mata dari mata ke hati turunnya, ya dari mata ke hati itu turunnya. Ya. Mata ini jaga. Ya. Maka kalau dia makrifat kepada Allah, ya, maka dia malu tidur mulu. Oh, malu ya. Jadi tahu dicatat, gitu. Ya, atau malu ya berbuat nggak baik atau malu berbuat ya meninggalkan yang dilarang. Mata ini yang paling banyak bisa berbuat maksiat, tapi bisa juga untuk berbuat ibadah. Nah, karena dari mata ke hati, dari mata ke hati itu, ya apa yang kita lihat itu ya bisa jadi dosa ya. Bagaimana ya pandangan kita, ya. Tapi mata juga ya mempunyai banyak hal kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala. Ya, ada mata yang kita gunakan yang lihat aja menjadi pahala. Apa itu? Ya, Al-Quran. Al-Quran kita lihat aja, kita nggak kayak baca, udah pahala. Gitu ya. Orang tua, kita lihat pandangin orang tua, yang pasti punya orang tua. Atau enggak orang tua udah meninggal, lihat fotonya, berpahala. Nggak usah pakai baca apa-apa, Anda lihatin aja. Ya. Ka'bah yang umroh, lihat kita duduk aja gitu, orang tawaf pandang Ka'bah itu pahala. Kita ngaji ya saling berhadapan itu mendapatkan pahala. Memandang ulama itu mengundang habaib itu pahala. Memandang uang maulud dari jauh sono lihat ya para habaib itu dapat pahala. Gitu ya, mata tuh yang ada di kepala kita ya, bisa jadi yang pahala tuh. Nah, bisa dengan itu akan timbul haya, timbul malu, ya malu ini matanya kalau tidur mulu, itu dicatat oleh Allah, ya itu ya karena malu udah pokoknya bangun tidur baca Quran, itu kan ya telinga kita, media kuping kita, ya kita ya manfaatkan ya gunakan malu kalau kita cuma dengerin lagu-lagu mulu cuma dengan itu ada timbul kalau kita makrifat kepada Allah ya kalau kita kenal kepada Allah ya ini hasil makrifat adalah telinga ya mulut tampil lagi ya mulutnya soal ngomong nggak berhenti ya mulut ngomong nggak berhenti deh. Nah, ya kalau kita makrifat kepada Allah, maka mulut kita ya kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, itu ya jadi Rasul katakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, orang yang beriman itu adalah falyakul khairan aw liyasmut, gunakan mulutnya buat bicara yang baik-baik atau didiam. Gitu ya. Ngomong yang bagus-bagus buat baca Al-Quran, buat zikir, buat dia macam-macam itu mulut yang bagus. Itu orang yang beriman. Ya, aulia smut atau dia diam. Ya, jadi dia diam nggak ngomongin orang, ya, nggak ceritain orang, ya, dia diam. Gitu kan. Ada kumpul temen ada ngomongin orang mulu, dia diam aja dah. Nggak nimpalin. Nah, itu ya. Itu adalah ya dimana ya kita harus malu ya jadi hidup ini harus mempunyai sifat haya ya artinya malu kalau nggak ngerjain perintah Allah malu kalau ngerjain segala perbuatan maksiat itu al-haya ya gitu ya jadi Rasulullah katakan yang pertama adalah menjaga kepala kita apa yang ada di kepala kita nih mata hidung macam ya itu kita jaga wahma dan apa yang masuk ke perut kita masuk ke perut kita makan harus yang halal malu kalau makanan haram jadi masih ya
Itu kalau ya makan yang halal, ya usahakan makan secukupnya. Malu kalau makan sampai kekenyangan. Ya, gitu. Ya, karena kita suruhnya makannya sedikit, tidur dikit, ngomong dikit. Ya, jangan dikit-dikit makan, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit tidur. Ya, jadi dikit makan, dikit ngomong, dikit tidur, dikit makan, bukan dikit-dikit makan, dikit makan. Ya, ya, itu. Jadi kita harus katakan jaga itu, ya. Daripada apa yang di kepala kita, jaga yang masuk ke dalam perut kita jaga, ya. Karena kalau masuk ke perut kita dari yang haram, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Taala. Sering diterima oleh Allah SWT, ya. Dan dengan barang yang haram, orang itu akan malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ya dikatakan ya bahwasanya orang yang malu itu menjaga kepalanya, apa yang ada di kepalanya, menjaga perutnya daripada yang haram, ya masuk yang halal ya fil batni ya ma hawa ya itu wa antadhikurul maut walail, selalu ingat mati. Malu ya kalau nggak ibadah pada Allah nanti gimana ketemu Allah, ya ada malu ya. Wa arada al akhirat tarku zinatad dunya, ya lebih cinta kepada akhirat, meninggalkan tentang masalah dunia, ya nggak cinta dengan dunia, dia utamakan akhirat, ya utamakan akhirat karena dia tahu wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Wal akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik dari dunia, akhirat itu lebih kekal dari dunia. Tapi kita masih senangan dunia ya sama akhirat ya. Masih lebih senang dunia sama akhirat ya. Lebih senang dunia, maka akhiratnya lebih ya. Nah, paman fa'ala zalika faqadistahya illa, orang yang melakukan demikian itu adalah orang yang punya rasa malu, ya. Jadi yang menjaga kepala dan segala apa yang ada di kepala, menjaga perutnya, lebih senang untuk akhirat daripada dunia, ya dia ingat selalu mati, ya, maka dia itu adalah ya yang ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kalau sebaliknya dia nggak punya malu, maka dia akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya yang pertama dia kata sebagian ulama bahwasanya hasil dari ma'rifat itu adalah mempunyai sifat malu, ya. Kita ya karena ma'rifat kepada Allah, dia akan malu kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan maksiat, ya dia malu, dan juga malu kalau nggak melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala, ya. Itu orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ya dikatakan wal hubbu fillah, cinta karena Allah SWT, ya cinta kepada Allah SWT, ar-ridha ya bima indallahi ta'ala minas sawab wa husuli ridha'i ta'ala, yaitu ya senang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya senang melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, senang mendapatkan pahala, dan hasilnya daripada melakukan segala sesuatu itu karena dengan senang, maka akan timbul ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ridho ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi dimana ya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya melakukan perbuatan-perbuatan dengan cinta, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Jadi melakukan ya apa yang diperintahkan pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hasilnya nanti ada mendapatkan keredoan, ya, redho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dimana dikatakan bahwasanya kita adalah hasil daripada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, hubbu billah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti cinta di sini ar-rugbatu fima indallah minas sawab, gemar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah yang bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan ya dengan khusyuk salatnya, ya, maka ini akan nanti mendapatkan keredoan, ya, keredoan, kesenangan kita kepada Allah Ta'ala, dan redho apa yang Allah berikan kepada kita, ya, dari Allah SWT, ya. Jadi yang kedua adalah hubbu billah, cinta kepada Allah, artinya gemar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, senang bangun malam, senang, ya, gitu, ya. Orang yang cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, maka dia selalu ingin dekat kepada Allah dengan sholat malam, ya, sepertiga malam. Itu sepertiga malam, ya. Allah bertanya, siapa yang meminta, ya, siapa yang beristighfar, itu Allah selalu mengatakan demikian, ya. Nah, dia senang ini, ya, melakukan perbuatan-perbuatan, ya, minallah ta'ala as-sawab, yang Allah berikan pahala, ya, kepada kita. Nah, dia senang dengan senang, ya, bangun malam, ya, kita senang bangun malam, ya. Jangan nggak bangun malam, bangun malam, ya, kita bangun malam, ya, dapatkan pahala yang besar, ya. Bahkan Rasul katakan, ya, ala adulukum ma yamhullahu minal khotoya, wahai sahabat-sahabat, maukah kau tunjukkan perbuatan yang Allah ampuni dosa-dosa kamu? Maukah ku tunjukkan perbuatan yang Allah ampuni dosa-dosa kamu? Qalu bala, sahabat tanya, mau ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Ya, isbagul wudu bil makarih. Yang pertama, berwudu dengan sempurna di waktu dingin, terutama di waktu malam. Yo, orang lagi tidur enak, ya, orang lagi pada ngimpi, wah, sedang nikmat tidur, kita bangun malam. Isbagul wudu, kita berwudu dengan sempurna, dengan baik. Itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa kita berguguran tuh, ngikutin air wudu. Air wudu jatuh, keluar wudunya, ya, itu diampuni. Isbagul wudu bil makarih, bangun malam kita berwudu dengan baik, dengan sempurna, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun sholat taubat, ya, kita bertobat pada Allah, ya, kita sholat taubat, kita beristighfar tengah malam, kita sholat tahajud, ya. Orang yang sholat tahajud diangkat derajatnya oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dari sebagian malam bangunlah, bertahajudlah kamu, ya, fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai tambahan pahala atau sebagai sholat-sholat sunat malam hari, bangun kita bertahajud. Nah, filatalak asa rabbuka maqama mahmuda, ya, Allah nanti akan mengangkat seseorang yang selalu bertahajud, yang selalu bangun malam. Allah angkat dia derajatnya, derajat yang terpuji, ya. Maka itu kesempatan yang baik ini jangan disia-siakan, jangan tidur mulu, ya, bangun malam, ya. Setelah kita bangun, sudah subuh, kita berangkat ke masjid, ya. Nabi katakan yang kedua diampuni dosa kita ada al-khutal masjid, berangkat ke masjid.
Orang yang berangkat ke masjid sudah dalam keadaan berwudu, setiap langkahnya kaki kanan dia melangkahkannya mendapatkan pahala, kaki kiri dia melangkahkannya dosa-dosanya berguguran. Kalau dia punya wudhu dari rumah, ya itu wudhunya kadang-kadang di masjid, wudhu dari rumah, ya dia masuk di tiap langkah, ya tiap langkah kaki kita tuh, ya kaki kanan melangkah dapat pahala, kaki kiri ya. Itu ya. Jadi kita ya, melangkahkan kaki kita itu sudah mendapatkan pahala. Dosa kita berguguran, ya, dosa kita berguguran. Ya, ya, masjid kita masuk, ya baca doa, ya, yang itu itikaf ya asal masjid, niat dalam hati aja. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya pakai hati, saya niat itikaf masjid. Itu begitu kita sholat duduk. Selama kita duduk itu mendapatkan rahmat dari Allah, malaikat doain terus. Kalau kita nggak baca doa, kita duduk aja dah, malaikat singgangah aja dah. Iya, kita duduk baca doa. Itu selama kita duduk kita itikaf itu. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali. 27 kali. Ya, kita membaca ayat-ayat Quran. Baca ayat Quran, kalau tidak pakai wudhu dapat pahala 25, ya dapat 10. Kalau pakai wudhu 25. Kalau kita sholat fardu pahalanya 50. Kalau sholatnya duduk, kalau sholatnya berdiri 100. Satu huruf ya, bukan satu kalimat, satu huruf. Ya, kalau orang yang tahu nih yang ma'rifat pasti dia mau berjamaah. Karena gede banget pahalanya, satu huruf 100. Kira-kira kalau baca Fatihah berapa huruf? 100 tuh. Sholatnya 27 kali sama sholat sendiri. Itu ya. Jadi dengan ma'rifat itulah orang ya akan menjadi ya dia malu. Kalau nggak berjamaah malu kepada Allah, ya karena ma'rifatnya kepada Allah, ya karena cinta ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah daripada hasil ma'rifat al-unsu billah. Unsu artinya senang, ya senang, ya melakukan, ya berteman, ya kepada orang-orang yang baik, ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwasanya dengan makrifat hidupnya akan selalu senang ya bergaul dengan orang-orang yang saleh ya, senang ya dalam menjalani hidup ini, redha dengan melaksanakan ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil daripada makrifat ya. Jadi pokoknya makrifat, kenal ya, kalau kenal ya akan ada sifat malu ya, malu pada Allah SWT ya. Kemudian juga ya dengan dia kenal dia akan cinta ya, dia unsu billah ya, senang ya dalam pergaulan, selalu senang dalam hidupnya ya. Ya inilah ya jamaah sekalian makalah yang ke-44 yang intinya adalah makrifat kepada Allah ya. Kalau makrifat maka akan menghasilkan dalam hidupnya itu, dalam kegiatan hidupnya itu mempunyai ada rasa malu ya, selalu cinta kepada Allah dan bergaul juga dengan orang-orang dengan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ya demikian ya, mudah-mudahan ya semua ini dapat kita laksanakan, terus kita tingkatkan ya rasa ya makrifat kita, ikatan makrifat kita kepada Allah, kita bangun malam ya, nah, itu akan tingkatkan makrifat Allah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله الحمد لله معبود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن ساداتنا سيدنا رسول أجمعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa binamaka mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi ya karimil azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tani waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa amraka wa Wasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asbaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.